mayit atau jenazah. Kalau laki-laki 3 helai, jenazah perempuan 5 helai. Seperti itu. Tsumma wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini yang kemarin sudah dibacakan, yaitu hadis mengenai orang yang belum bayar hutang. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, nafsul mu'min. Nafsun itu artinya sama dengan rohun, maka nafsun ini artinya juga roh. Roh orang mukmin itu terikat dengan hutangnya sampai hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu lunas. Maka apa yang dimaksud dengan terikat? Terikat maksudnya roh seorang mukmin itu terikat, tidak bisa ditempatkan di tempat yang mulia kecuali setelah hutangnya lunas. Maka setelah kita ini hidup di dunia, kita hidup di alam dunia. Yang hidup di alam dunia ini ada manusia, terus jin, kemudian malaikat juga sedang hidup di alam dunia, tapi di dimensi lain, ya. Lalu kemudian setelah alam dunia ada yang namanya alam akhirat. Tetapi untuk masuk ke alam akhirat semuanya harus melewati tempat singgah, ya. Dari alam dunia mau masuk ke alam akhirat harus melewati tempat singgah yang namanya alam barzakh atau alam kubur, betul. Bahkan jin saja itu tidak mengetahui rahasia-rahasia yang ada di alam barzakh. Makanya ketika seseorang itu meninggal dimasukkan ke alam kubur, ke dalam liang lahat, itu mungkin antum banyak mendengar bahwa binatang-binatang di sekitar kuburan itu bisa mendengar bagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh 2 malaikat. Nah, sehingga kalau misalnya ada ayam mesti berkokok karena ayam itu bisa melihat malaikat. Tapi jin tidak bisa. Jin itu tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh. Nah, misalkan jin itu bisa melihat, ya mesti tidak ada yang tinggal di kuburan jin itu. Karena tidak bisa melihat tersebut, terkadang ada pohon yang dihuni oleh jin di kuburan, seperti itu. Makanya intinya adalah alam barzakh ini adalah alam yang rahasia. Hanya Allah, malaikat, dan yang bersangkutan yang bisa mengalami atau menyaksikan alam barzakh. Ada yang namanya di alam barzakh itu azabul qabri, azab kubur, dan ada yang namanya ni'matul qabri, nikmat kubur. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah dalam taraf iman, ihsan, itu akan mendapatkan nikmat kubur. Ketika ditanya malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, itu lancar jawabnya. Nah, setelah lancar mendapatkan nikmat kubur. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Maka yaitu mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Nah, saniki wonten Bu, ada film bioskop namanya, judulnya Siksa Neraka. Itu kabarnya setelah keluar bioskop itu pada tobat berjamaah. Soalnya
gambarannya itu siksa kubur, siksa neraka semua. Nah, di dalam siksa kubur ini ada yang namanya syafaat. Ada dua syafaat, pernah saya sampaikan dulu bahwa ada dua syafaat yang akan didapatkan oleh orang mukmin setelah keluar dari alam dunia. Yang pertama syafaat yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua syafaat yang didapatkan dari Al-Quranul Karim. Sipripun niku syafaat dari Al-Quranul Karim. Al-Qurannya dibetok, dibawa sampai liang kubur. Tidak ya, biasanya yang dibawa seperti itu agama lain, membawa barang-barang kesukaan atau kecintaannya masuk ke alam ke liang kuburnya. Tapi kita sebagai muslim ada hadis, innal qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quranul Karim itu akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabihi, untuk menjadi syafiat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah dan Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan syafaat. Apa bedanya syafaat Nabi dengan syafaat Al-Quran? Syafaat Nabi itu didapatkan dengan memberikan kecintaan kita kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah, kemudian cinta dengan Rasulullah dan keluarganya serta para sahabat, kemudian mengagungkannya, kemudian membaca sholawat sepanjang hari. Dihitung Pak, kira-kira dalam satu hari lebih banyak lidahnya, lisannya, bibirnya baca sholawat apa baca WA Pak? Nah, kalau lebih banyak baca WA, nggih mangke berarti minta syafaat ke Samsung ya. Itu karena lebih banyak baca WA. Tapi diubah supaya kita bisa lebih baik, lebih banyak baca sholawat. Bedanya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir itu kita akan mendapatkan syafaat setelah hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hisab, setelah dihitung amalnya, oh si fulan lebih banyak amalan baiknya, masuk surga. Oh si fulan lebih banyak amal buruknya, masuk neraka. Tetapi ternyata beliau sangat cinta dengan Rasulullah. Rasulullah langsung memberikan syafaat. Atau ada yang masuk neraka, sampai masuk neraka ketika Rasulullah melihat neraka. Loh, ini kan yang sering sholawat, ini kan yang sering menjamu anak keturunan saya. Nah, itu bisa mendapat syafaat. Tetapi Al-Quran itu syafaatnya seperti memberikan hijab. Memberikan hijab. Hijab itu adalah penutup, pelindung bagi orang tersebut. Yang paling populer kisahnya adalah orang yang hafal Al-Mulk. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya surat Al-Mulk ini nama lainnya adalah Al-Waqiah. Sanes Al-Waqiah, Al-Waqiah pakai y, pakai ya. Al-Waqiah itu artinya pelindung. Karena kisahnya ada seseorang yang banyak sekali amalan buruknya, amalan fasiknya, amalan maksiatnya, daripada amalan solehnya. Ketika di alam kubur